Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat untuk anak-anakku semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Alhamdulillah kita mulai belajar kembali untuk pelajaran PKN di tahun ajaran baru ini. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kita perlindungan hingga saat ini, memberikan kita nikmat sehat hingga saat ini. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. At-Taubah ayat 40. Dari penggalan ayat di atas, kita bisa ambil hikmahnya. Janganlah bersedih, Allah akan bersama kita. Anak-anakku, kita semua pasti pernah mengalami situasi sulit, seperti contohnya situasi saat mengalami kegagalan. Kegagalan itu sangat luas ya, entah kegagalan dalam berprestasi, kegagalan dalam hidup, kegagalan dalam memilih sekolah, atau lain-lain. Tentu kalian merasa kecewa saat merasakan kegagalan itu, padahal kalian sudah berusaha dengan keras, sudah belajar dengan tekun, bahkan sudah meminta sama Allah akan dikabulkan, namun tidak juga terwujud. Akhirnya kalian hanya bisa menangis sembari meratapi kerja keras dan keringat yang berujung sia-sia. Anak-anakku sekalian, hidup itu memang tak seindah yang kita bayangkan, namun tak seburuk pula yang kita pikirkan. Jadi, asal kamu sudah memberikan yang terbaik, insya Allah ada hadiah terbaik yang akan menantimu. Karena suksesmu tergantung pada usahamu. Anak-anakku, di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, yaitu dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Kedua, penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan menghadapi berbagai masalah. Mereka ada upaya, karena ada upaya untuk mengganti Pancasila dan terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan yang ketiga, berbagai macam ancaman yang terjadi pada awal kemerdekaan, antara lain yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada 18 Maret 1945 oleh MUSO PKI yang kita sebut dengan Gerakan 30 September atau G30 SPKI yang dulu pernah banget ya ada filmnya yang sering diputar memperingati itu. Terus yang kedua adalah pemberontakan DITII. DITII itu apa ya? DITII itu apa ya? Berdirinya yaitu negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo yang di Madiun juga pada 1949. Terus NII sendiri itu berdiri pada 7 Agustus 1949, yaitu ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Terus pemberontakan RMS yaitu Republik Maluku Selatan, yaitu dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil pada tanggal 25 April 1950. Terus yang keenam adalah pemberontakan Permesta, yaitu pemerintah Permesta atau PRRI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Pejuang Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara dan Fanti Samuel. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Nanti dari poin-poin 1 sampai 7 nanti akan dibahas satu persatu di pertemuan selanjutnya ya.
Selanjutnya yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Orde Lama itu berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966 yang terdapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama tahun 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPR beranggotakan DPR dan utusan daerah dan golongan. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru, Pancasila dan Undang-Undang 1945 dilaksanakan secara murni dan konsisten. Akibatnya berubahnya sistem dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Yang keenam, yaitu pada masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang, yaitu penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai tantangan. Dan yang ketujuh, tantangannya bukan berupa pemberontakan, melainkan adanya keinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Untuk pertemuan pertama kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semoga kalian dapat memahami. Terus setelah ini kalian lanjut ke diskusi dan tugas yang di e-learning ya. Selamat mengerjakan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.